Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saudara, saya meyakini kita terus dimampukan bersyukur di dalam kehidupan ini oleh karena kasih setia Tuhan yang begitu besar kepada kita. Sebelum kita mendengarkan Sapa Firman hari ini, mari kita menyatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, sumber segala kemurahan dan kebaikan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau memberi kami untuk mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mampukan kami untuk hidup di dalamnya, dalam kemerdekaan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Tuhan, kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam hati dan seluruh hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk memuliakan Engkau dalam titian langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang menjadi dasar sapaan firman atau sapaan rohani hari ini terambil dari surat Galatia pasal 4 ayat 21 hingga Galatia 5 ayat 5. Namun saya akan membacakan beberapa di antaranya saja. Saudara, saya akan mulai dari ayat 22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang dari perempuan yang menjadi hamba dan seorang dari perempuan yang merdeka. Namun anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dilahirkan seperti biasanya, sedangkan anak dari perempuan yang merdeka itu dilahirkan karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ayat 28. Adapun kamu, saudara-saudara, sama seperti Ishak, kamu adalah anak-anak janji. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu cerita tentang Abraham. Abraham mempunyai seorang istri bernama Sarah, dan dengan istrinya itulah Allah memberikan janji keturunan. Namun karena begitu lama keturunan itu tidak didapat, Sarah mengizinkan Abraham untuk menikahi hambanya, yaitu Hagar. Dan Hagar memiliki anak bernama Ismail. Saudara-saudaraku, siapa anak perjanjian di antara kedua orang ini? Ishak dan Ismail. Anak perjanjian adalah Ishak. Dan Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa melalui kehidupannya akan lahir satu bangsa besar, dan melalui bangsa itu berkat Tuhan akan dirasakan oleh bangsa-bangsa lain. Saudara-saudaraku, itulah sesungguhnya janji tentang kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Abraham, Ishak, Yakub yang adalah Israel melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berasal dari Israel. Saudara-saudaraku, hal ini berdampak kepada kita sebagai pribadi-pribadi pengikut Kristus. Kita tidak lagi menjadi pribadi-pribadi sebagai hamba. Kita tidak lagi menjadi pribadi-pribadi yang dicengkeram oleh perbudakan. Tetapi kita adalah keturunan orang merdeka. Saudara, itu berdampak di dalam kehidupan keagamaan kita. Kehidupan keagamaan kita tidak lagi diatur oleh aturan-aturan yang seringkali membelenggu kita. Tetapi kehidupan keagamaan kita jalani dalam iman, bukan dalam aturan. Iman
yang mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita menghidupi iman kita dalam kesukacitaan, dalam rasa syukur. Saudara, itulah jati diri kita sebagai pribadi-pribadi yang bukan lagi anak-anak perhambaan, tetapi anak-anak dari orang merdeka. Saudara, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, tetapi kemerdekaan itu tentu adalah kemerdekaan yang kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kita menghidupi iman kita dalam kemerdekaan untuk mengasihi, untuk menaati firman Tuhan, untuk menyatakan berkat Tuhan bagi kehidupan ini. Saudara-saudaraku, marilah kita nyatakan kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita lewat segala sesuatu yang kita lakukan, yang itu memuliakan Tuhan, Sang Pemberi kemerdekaan itu. Yang segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita, dan Tuhan senantiasa memperlengkapi kita. Salam.